kemudahan untuk sejenak kita saling mengingatkan dalam perkara kebaikan. Alhamdulillah, tidak terasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah telah berlalu di hadapan kita, dan semoga amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut, demikian pula di hari-hari tasyrik, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kita pada hari kiamat kelak. Hari-hari tasyrik yang jatuh pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah itu disebutkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari untuk kaum muslimin seluruhnya makan, minum, dan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berzikir mengingat Allah itu dituntut pada setiap saat. Dituntut kita untuk mengingat Allah di setiap saat, pada setiap kondisi. Akan tetapi di hari-hari tasyrik tersebut lebih ditekankan lagi. Makanya Nabi katakan apa? Ayyamut tasyrik ayyam dzikrillahi azza wa jalla. Hari untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan perayaan Idul Adha yang telah lewat bersama kita, demikian pula jamaah sekalian ibadah kurban yang telah kita lakukan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesemuanya itu sebagai amalan kebaikan untuk kita semuanya. Kesemua dari itu, perayaan Idul Adha, demikian pula ibadah kurban, mengingatkan kita tentang sosok pengorbanan Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam, seorang sosok nabi yang tercatat dalam sejarah sebagai seorang nabi yang betul-betul telah menampakkan keikhlasannya, pengorbanannya, ketulusannya, keimanannya, ketakwaannya yang begitu mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pun Nabi Ibrahim alaihissalam itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki 4 sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 120. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Subhanallah. Untuk sosok Ibrahim alaihissalam secara khusus di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Ibrahim itu adalah umat di sini itu diterangkan oleh para ulama tafsir, maknanya adalah qudwah. Sungguh Ibrahim itu adalah sosok yang menjadi qudwah, suri teladan ya, untuk diikuti. Makanya di ayat yang lainnya Allah sebutkan, sungguh pada diri Ibrahim alaihissalam dan yang bersama beliau itu terdapat suri teladan untuk kita ikuti. Ummah ya, qanitan lillah, qanit al-qunut dawamut ta'ah. Yang namanya kunut
Itu artinya apa? Dawamut ta'ah, senantiasa, terus menerus, continue beribadah, melakukan ketaatan kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat yang keempat, sifat yang ketiga yang disebutkan oleh Allah, Hanifa. Dan Ibrahim alaihissalam itu adalah sosok nabi yang hanif, al-muqbil 'ala Allah, yang senantiasa menghadapkan dirinya kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Walam yakum minal musyrikin. Dan Ibrahim itu bukanlah sosok nabi yang termasuk dari orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Diperhatikan ayat yang berada di hadapan kita ini jamaah sekalian, dalam surat An-Nahl ayat 120 tadi, bagaimana Allah menyebutkan bahwa Ibrahim itu adalah ummah qudwah, teladan yang harus kita contoh. Dan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah tidak disangsikan lagi. Telah ditunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam telah tunjukkan dalam beberapa mauqif, dalam beberapa sikap beliau tunjukkan kepada kita, beliau ajarkan kepada seluruh umat ini bagaimana pengorbanan beliau, bagaimana ketulusan beliau, bagaimana keimanan dan ketakwaan beliau kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara contoh keteladanan Ibrahim alaihissalam itu nampak ketika beliau mencari kebenaran. Di dalam surat Al-An'am ayat 76, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan bagaimana Ibrahim alaihissalam dikala itu mencari kebenaran, mencari Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Kata Ibrahim alaihissalam, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am tersebut, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi. Maka tak kala malam gelap gulita telah datang, Nabi Ibrahim melihat kaukab, najm, telah melihat bintang, lihat bintang di langit. Kemudian beliau mengatakan, hadza rabbi, ini adalah Rabbku, ya, Rabbku. Bintang, Nabi Ibrahim mengatakan ini adalah Rabbku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma afala ay falamma ghabah, maka tak kala bintang tersebut hilang. Yang enggak menetap yang namanya bintang tersebut, adanya di malam hari aja. Maka tak kala bintang tersebut hilang, lenyap, beliau mengatakan la uhibbul afilin, saya enggak senang dengan sesuatu yang hilang, sirna. Kemudian di kali yang keduanya kata Allah Subhanahu wa taala, falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Maka tak kala Ibrahim alaihissalam melihat bulan, ya, nampak bulan, beliau mengatakan ini Tuhanku. Akan tetapi lagi-lagi bulan tersebut hilang. Maka beliau mengatakan falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Ketika bulan tersebut hilang, maka beliau mengatakan, sungguh jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepadaku, petunjuk kepadaku, maka sungguh aku akan menjadi orang-orang yang tersesat.
orang-orang yang menyimpang. Kemudian lihat lagi ke fase yang ketiganya, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wama ana minal musyrikin. Subhanallah. Ketika Ibrahim alaihissalam melihat matahari, beliau mengatakan hadza rabbi, ini Tuhanku, hadza akbar, ini lebih besar dibandingkan bintang, dibandingkan bulan. Matahari lebih besar, hadza akbar. Falamma afalat ghabat, maka tak kalah matahari tersebut terbenam, hilang, maka Ibrahim mengatakan, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian berbuat syirik kepadanya. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Allah Rabbul Alamin, kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan aku bukanlah dari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah ya. Hanif, betul-betul menghadapkan dirinya kepada harapnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh untuk kita semuanya, agar kemudian kita betul-betul mengarahkan, memurnikan ibadahnya kita hanya kepada harapnya kita Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia adalah Rabb kita, satu-satunya sesembahan yang berhak untuk kita sembah. Kemudian keteladanan Ibrahim alaihissalam juga ditunjukkan lagi-lagi, tak kalah beliau di saat kondisi yang begitu mencegangkan ya, beliau meninggalkan istri yang tersayang, demikian pula anak beliau yang masih balita di saat itu. Beliau tinggalkan istri dan anaknya di lembah yang tandus, sunyi, senyap di Mekah pada saat itu. Subhanallah, ditinggalkan. Tapi lihat ya, karena itu perintah Allah, maka beliau nggak main perasaan, tinggalkan karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihat pula sosok istri yang soleh, nggak mengeluh, enggak banyak tanya, satu saja pertanyaan istrinya, Allahu amaraka bihadza, wahai Ibrahim, apakah Allah yang perintahkan kamu semuanya ini? Allah yang perintahkan kamu untuk meninggalkan kami di sini, di tempat yang sepi sunyi, di tempat yang kering tandus ini? Satu saja pertanyaan istri Ibrahim alaihissalam, sosok istri yang soleh, satu saja ya. Apakah Rabb kamu, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala yang perintahkan kamu untuk meninggalkan kami? Subhanallah, karena tahu ini perintah Rabbnya, ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terdiam istrinya. Udah selesai masalah, itu perintah Rabbnya, mau diapai lagi? Subhanallah. Kecintaan ya, di saat kita harus memilih kecintaan kepada makhluk ataukah kecintaan kepada Rabbnya kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu amaraka bihadza, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kamu wahai Ibrahim alaihissalam? Karena sudah tahu Rabbnya yang perintahkan, terdiam. Lihat buah dari kesabaran, buah dari ketaatan kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala, muncul kebaikan yang besar. Jamaah sekalian, apa itu? Muncul mata air Zam-Zam. Subhanallah, dari kisah tersebut luar biasa. Kemudian pun sosok pengorbanan Ibrahim alaihissalam, bukti keikhlasan, kesabaran, keimanan dan ketakwaan beliau pun lagi-lagi beliau tunjukkan, walaupun harus melibatkan perasaan yang mendalam. Tak kalah beliau diuji oleh Allah untuk menyembelih anak beliau. Subhanallah, anak kesayangan Ismail alaihissalam. Tak
tatkala di usia yang begitu menyenangkan hati orang tuanya, Ismail tumbuh sebagai seorang anak yang begitu menghadirkan kebahagiaan di tengah keluarganya. Suami istri tersebut lagi-lagi Allah subhanahu wa ta'ala ingin menguji Ibrahim alaihissalam, apakah kecintaan dia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih besar dibandingkan kecintaannya kepada anaknya Ismail alaihissalam. Diabadikan kisah ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat As-Saffat ayat 102. Kata Ibrahim alaihissalam, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk. Wahai anakku Ismail alaihissalam, sesungguhnya aku mimpi, dan dalam mimpiku tersebut aku menyembelih kamu. Ya. Dan kata Nabi SAW dalam hadits yang sahih, ru'yatul anbiya fil manam haqqun. Mimpinya para nabi dalam tidur mereka itu adalah sebuah kebenaran. Kenapa? Karena para nabi itu tertidur, tapi yang tertidur itu cuma kedua mata mereka, adapun hati mereka tidak tertidur. Ru'yatul al-anbiya fil manam haqqun. Benar tuh mimpi para nabi. Kata Ibrahim tadi, ya bunayya inni ra'aitu fil manam anni azbahuk. Wahai anakku, aku lihat dalam mimpiku tersebut aku sembelih kamu. Fandur madza tarah. Kira-kira apa pendapat kamu? Kalau saya sembelih kamu, kira-kira apa pendapat kamu? Subhanallah. Lihat ya, anak yang tumbuh dari lingkungan keluarga yang soleh, anak yang tumbuh dari pendidikan orang tua yang baik. Apa kata Ismail alaihissalam? Ya mungkin kalau anak-anak sekarang, jangan gitu pak, ya jangan gitu dong, masa tega. Tapi lihat nih Ismail alaihissalam, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Rabb kamu Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kamu lihat dalam mimpi tersebut, engkau menyembelihku, lakukan. Dan sungguh engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah, luar biasa. Anak kita, darah daging kita, ya diperintahkan untuk kita sembelih. Subhanallah. Maka tak kala sudah diletakkan Ismail alaihissalam di pelipisnya tersebut, sudah dibaringkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menurunkan firman-Nya untuk menggantikan sesembelihan Ibrahim Ismail tersebut dengan biri-biri yang besar. Subhanallah. Katakan bahwa sungguh mimpi kamu itu adalah sebuah kebenaran. Terukir dalam sejarah, Ibrahim alaihissalam seorang sosok nabi yang betul-betul telah mengorbankan segala sesuatunya untuk membuktikan kecintaannya, ketulusannya, ketakwaannya kepada Rabb-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran penting dari kisah ini jamaah sekalian, paling tidak bisa kita tarik 2 poin. Yang pertama, kita belajar tentang keikhlasan, ketulusan dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat tadi, dia ikhlaskan semuanya untuk siapa? Untuk Rabb-Nya Allah Rabbul Alamin. Gak banyak tanya. Ketika itu perintah Rabb-Nya, dia kerjakan, dia ikhlaskan, dia tuluskan semuanya hanya untuk menggapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kita kembalikan kepada dirinya kita, kembalikan, bercermin kepada diri kita. Apakah selama ini amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan kepada Allah betul-betul telah tulus, ikhlas hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Ataukah ada dari amalan-amalan kita telah
ternodai, telah tercampuri, telah terkotori dengan noda-noda ria, ingin dilihat, sum'ah, ingin didengar, ingin disanjung, ingin dari niatan-niatan yang jelek. Naudzubillah. Kemudian perkara yang kedua, jamaah sekalian, dari peristiwa pengorbanan Ibrahim tersebut kita belajar tentang nilai-nilai pengorbanan, bahwa pengorbanan itu adalah sebuah perkara yang tidak bisa lepas dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. Tanyakan dirinya kita sekarang ini, apa sih yang telah kita korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Apa sih yang telah kita lakukan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala? Sejauh mana pengorbanan kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Sejauh mana? Tanyakan dirinya kita. Padahal jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan, telah memberikan informasi kepada kita akan janjinya. Kalau kita bantu agama Allah, kalau kita tolong agama Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, seruan untuk kita semuanya orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bantu agama Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membantu kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian, kedudukan kalian. Ini jamaah sekalian, nasihat singkat untuk kita semuanya. Belajar dari keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, sosok Abul Anbiya, bapaknya para nabi, sosok Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang telah betul-betul menunjukkan kepribadiannya sebagai seorang hamba yang menghambakan dirinya dengan sebenar-benar penghambaan, full, enggak setengah-setengah, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala betul-betul. Ujian demi ujian, cobaan demi cobaan untuk membuktikan keimanannya telah dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya untuk kita semuanya agar bisa memberi teladan, menjadi teladan untuk sosok Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Wa akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu fikum.